warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hailatul Fikriah, SIKOM MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep e-bisnis dan e-commerce, di mana kedua konsep ini tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga membawa peluang dan tantangan baru dalam dunia bisnis modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fidri Syawalia Darmawan, selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi pada kali ini. Bersama rekan saya, Fortunata Elfri Dayun dan Lovina Putri Ginting sebagai materi 1 dan pemateri 2. Pada pembahasan kali ini, poin yang akan dibahas yaitu latar belakang, definisi, manfaat, tantangan, komponen, penerapan, pengaplikasian, dan contoh kasus dari e-bisnis dan e-commerce, dan akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi pada kali ini. Latar belakang e-commerce dan e-bisnis seiring dengan perkembangan teknologi IT dan penggunaan internet di masyarakat dunia yang makin meluas. Ayunda dan Octaria 2022. Hal itu juga didukung dengan cara berbelanja online yang didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan customernya tanpa memerlukan antre di kasir serta hemat waktu yang kini menjadi tren khususnya di negara berkembang dan negara maju. Teknologi harus diiringi dengan perkembangan pengetahuan untuk bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Minimnya pengetahuan dalam penggunaan atau pemanfaatan e-commerce menyebabkan rendahnya pelaku usaha yang menggunakan e-commerce dalam memasarkan dagangannya. Konsep e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah singkatan dari electronic business. Dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang menggunakan internet, komputer, dan teknologi informasi sebagai support system. E-commerce adalah kegiatan bisnis yang meliputi membeli, menjual, dan memasarkan produk serta jasa dan informasi melalui internet dan jejaring sosial lainnya. Zebula et al. 2023. Manfaat e-bisnis: kemudahan pembentukan dan persyaratan investasi yang lebih rendah, fleksibel dalam segala hal, kecepatan pertukaran informasi, jangkauan ke pasar global, gerakan menuju masyarakat tanpa kertas. Manfaat e-commerce: dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Biaya iklan lebih murah daripada media iklan seperti TV, koran, atau radio. Dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, penyalur, dan pelanggan secara online. Tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Tantangan e-bisnis dan e-commerce. Tantangan e-bisnis sebagai berikut: keamanan dan privasi. Ancaman keamanan dan penipuan online bisa merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Pelindungan data pribadi pelanggan menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran informasi. Persaingan yang ketat. Pasar e-bisnis sangat kompetitif dengan banyak pemain besar dan kecil, memerlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menonjol di antar pesaing. Kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan membutuhkan waktu dan usaha, terutama di pasar yang sangat kompetitif. Pengalaman pelanggan yang buruk dapat berdampak negatif pada reputasi bisnis. Logistik dan pengiriman. Pengolahan logistik dan pengiriman barang secara efisien dan tepat waktu bisa menjadi tantangan, terutama untuk pengiriman internasional. Biaya pengiriman waktu yang lama bisa mempengaruhi keputusan pelanggan. Perubahan teknologi dan tren pasar. Teknologi dan tren pasar yang terus berkembang menuntut bisnis untuk selalu beradaptasi, inovasi, dan perubahan pelaku konsumen memerlukan pembaharuan dan peningkatan pelanjutan. Tantangan e-commerce membutuhkan infrastruktur teknologi meliputi akses internet dan menggunakan web browser belum mencakup semua daerah. Dibutuhkan pelayanan yang responsif, cepat, dan ramah baik manual maupun virtual. Keamanan dalam proses pembayaran. Banyaknya toko online yang menjamur namun rentang keamanannya sehingga meragukan konsumen. Proses pengiriman yang membutuhkan waktu. Banyak toko online sebagai persaing dengan harga kompetitif dan banyak memberikan diskon, bonus, dan penawaran istimewa. Selanjutnya saya menjelaskan komponen e-bisnis
dan e-commerce. 1. Website atau aplikasi e-commerce. Wadah digital tempat transaksi jual beli terjadi. Ini adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi katalog produk atau jasa, memilih barang yang diinginkan dan melakukan transaksi dengan mudah. 2. Database produk atau jasa. Tempat di mana semua informasi terkait dengan produk atau jasa yang dijual disimpan, seperti deskripsi produk, harga, gambar, stok, dan atribut penting lainnya. 3. Sistem pembayaran atau payment gateway. Infrastruktur yang memfasilitasi transaksi keuangan, memungkinkan pelanggan untuk membayar secara online melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. 4. Sistem manajemen inventaris atau inventory management system. Sistem ini mengelola stok produk atau jasa, memberikan informasi tentang ketersediaan barang, mengatur pembaruan stok otomatis, dan memberi peringatan ketika stok rendah. Yang kelima, sistem manajemen pesanan atau order management system. Sistem ini memproses pesanan dari pelanggan, melacak status pesanan, dan mengelola stok. Yang keenam, sistem manajemen pelanggan atau customer management system. Sistem ini mengumpulkan dan mengelola informasi pelanggan, termasuk riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi dengan pelanggan. Peranan e-bisnis dan e-commerce. 1. Email marketing. Perusahaan yang menjalankan bisnis elektronik mempromosikan produk melalui email kepada pelanggan, calon pelanggan, dan klien. Proses bisnis ini dilakukan secara elektronik dalam produk atau jasa. Yang kedua, sistem manajemen konten atau CMS. CMS dikembangkan oleh IT developer untuk membantu penulis, editor, penerbit, dan lainnya bekerja lebih mudah. CMS menjadi bagian dari e-bisnis ketika pergerakan naskah dilakukan secara elektronik, menggantikan alur kerja berbasis kertas. Yang ketiga, sistem online untuk perusahaan internal. Perusahaan e-bisnis membangun dan menjual sistem online untuk digunakan oleh perusahaan internal seperti manajemen pergudangan dan pelacakan inventaris. Ketika proses manajemen pergudangan dilakukan secara elektronik, itu menjadi bagian dari e-bisnis. Yang keempat, sistem online manajemen atau SDM. HRD menggunakan sistem manajemen SDM online untuk berbagai tugas seperti menghitung upah, tunjangan, mengukur KPI, dan menyimpan data pegawai. Penggunaan sistem digital khusus untuk manajemen SDM menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan e-bisnis. Pengaplikasian e-bisnis dan e-commerce. 1. Toko online. Bisnis menjual produk melalui situs web atau aplikasi, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dan membayar secara online. 2. Pemesanan makanan. Restoran menerima pesanan makanan melalui aplikasi atau situs web yang dapat diambil sendiri atau dikirimkan. 3. Pemesanan tiket dan perjalanan. Perusahaan perjalanan dan maskapai menyediakan pemesanan tiket dan reservasi hotel secara online. Yang keempat, marketplace atau platform yang menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai toko dalam satu tempat. Yang kelima, pelayanan kesehatan online. Platform kesehatan memungkinkan konsultasi medis dan pemesanan obat secara online. Yang keenam, pasar B2B. Perusahaan melakukan transaksi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya melalui platform e-commerce untuk memudahkan pengelolaan rantai pasokan. Selanjutnya, contoh kasus, yaitu seperti Shopee. Shopee adalah salah satu contoh platform e-commerce dan e-bisnis yang sukses di Indonesia. Shopee merupakan platform e-commerce yang memungkinkan penjual untuk membuka toko dan menjual produk secara online. Pembeli dapat mencari, membandingkan harga, dan melakukan pembelian langsung melalui aplikasi atau situs web Shopee. Metode pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit disediakan untuk memudahkan proses transaksi. Kerjasama dengan layanan logistik juga dilakukan untuk memastikan pengiriman barang kepada pembeli dengan cepat dan aman. Dalam e-bisnis, Shopee menggunakan strategi pemasaran digital seperti iklan berbayar, promosi, dan diskon khusus untuk menarik lebih banyak pengguna. Mereka juga memberikan dukungan kepada penjual dan pembeli melalui fitur chat dan pusat bantuan, serta menggunakan data analitik untuk memahami perilaku konsumen dan tren penjualan
membantu penjual merencanakan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya menjelaskan komponen e-bisnis dan e-commerce. 1. Website atau aplikasi e-commerce. Wadah digital tempat transaksi jual beli terjadi. Ini adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi katalog produk atau jasa, memilih barang yang diinginkan dan melakukan transaksi dengan mudah. 2. Database produk atau jasa. Tempat di mana semua informasi terkait dengan produk atau jasa yang dijual disimpan, seperti deskripsi produk, harga, gambar, stok, dan atribut penting lainnya. 3. Sistem pembayaran atau payment gateway. Infrastruktur yang memfasilitasi transaksi keuangan, memungkinkan pelanggan untuk membayar secara online melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. 4. Sistem manajemen inventaris atau inventory management system. Sistem ini mengelola stok produk atau jasa, memberikan informasi tentang ketersediaan barang, mengatur pembaruan stok otomatis, dan memberi peringatan ketika stok rendah. Yang kelima, sistem manajemen pesanan atau order management system. Sistem ini memproses pesanan dari pelanggan, melacak status pesanan, dan mengelola stok. Yang keenam, sistem manajemen pelanggan atau customer management system. Sistem ini mengumpulkan dan mengelola informasi pelanggan, termasuk riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi dengan pelanggan. Peranan e-bisnis dan e-commerce. 1. Email marketing. Perusahaan yang menjalankan bisnis elektronik mempromosikan produk melalui email kepada pelanggan, calon pelanggan, dan klien. Proses bisnis ini dilakukan secara elektronik dalam produk atau jasa. Yang kedua, sistem manajemen konten atau CMS. CMS dikembangkan oleh IT developer untuk membantu penulis, editor, penerbit, dan lainnya bekerja lebih mudah. CMS menjadi bagian dari e-bisnis ketika pergerakan naskah dilakukan secara elektronik, menggantikan alur kerja berbasis kertas. Yang ketiga, sistem online untuk perusahaan internal. Perusahaan e-bisnis membangun dan menjual sistem online untuk digunakan oleh perusahaan internal seperti manajemen pergudangan dan pelacakan inventaris. Ketika proses manajemen pergudangan dilakukan secara elektronik, itu menjadi bagian dari e-bisnis. Yang keempat, sistem online manajemen atau SDM. HRD menggunakan sistem manajemen SDM online untuk berbagai tugas seperti menghitung upah, tunjangan, mengukur KPI, dan menyimpan data pegawai. Penggunaan sistem digital khusus untuk manajemen SDM menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan e-bisnis. Pengaplikasian e-bisnis dan e-commerce. 1. Toko online. Bisnis menjual produk melalui situs web atau aplikasi, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dan membayar secara online. 2. Pemesanan makanan. Restoran menerima pesanan makanan melalui aplikasi atau situs web yang dapat diambil sendiri atau dikirimkan. 3. Pemesanan tiket dan perjalanan. Perusahaan perjalanan dan maskapai menyediakan pemesanan tiket dan reservasi hotel secara online. Yang keempat, marketplace atau platform yang menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai toko dalam satu tempat. Yang kelima, pelayanan kesehatan online. Platform kesehatan memungkinkan konsultasi medis dan pemesanan obat secara online. Yang keenam, pasar B2B. Perusahaan melakukan transaksi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya melalui platform e-commerce untuk memudahkan pengelolaan rantai pasokan. Selanjutnya, contoh kasus, yaitu seperti Shopee. Shopee adalah salah satu contoh platform e-commerce dan e-bisnis yang sukses di Indonesia. Shopee merupakan platform e-commerce yang memungkinkan penjual untuk membuka toko dan menjual produk secara online. Pembeli dapat mencari, membandingkan harga, dan melakukan pembelian langsung melalui aplikasi atau situs web Shopee. Metode pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit disediakan untuk memudahkan proses transaksi. Kerjasama dengan layanan logistik juga dilakukan untuk memastikan pengiriman barang kepada pembeli dengan cepat dan aman. Dalam e-bisnis, Shopee menggunakan strategi pemasaran digital seperti iklan berbayar,
promosi, dan diskon khusus untuk menarik lebih banyak pengguna. Mereka juga memberikan dukungan kepada penjual dan pembeli melalui fitur chat dan pusat bantuan, serta menggunakan data analitik untuk memahami perilaku konsumen dan tren penjualan, membantu penjual merencanakan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Itu saja penjelasan materi dari saya. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, di mana e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa dan produk, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi yang ada di smartphone. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi mengenai konsep e-bisnis dan e-commerce. Harapannya, apa yang disampaikan sebelumnya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dirasa cukup pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.